Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Suyitno. Saya dari kelas MN23L, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman mengenai kunjungan industri yang telah kami lakukan pada hari Jumat tanggal 23 Mei tahun 2025 ke CV Usaha Jaya. CV Usaha Jaya ini merupakan salah satu trading company, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan untuk memenuhi industri atau sektor otomotif. Selain itu, CV Usaha Jaya juga mulai mengembangkan pasarnya, sudah mulai masuk ke area elektronik serta sandang dan pangan. Adapun tujuan utama kunjungan industri ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah ekonomi manajerial guna mempelajari penerapan prinsip-prinsip ekonomi manajerial yang diterapkan oleh CV Usaha Jaya dalam menjaga efisiensi, operasional, dan strategi manajerial yang adaptif. Kelompok kami juga ingin melihat secara langsung bagaimana perusahaan ini mengelola dan melakukan analisis pasar, menghadapi tantangan serta peluang di tengah dinamika pasar yang terus berkembang. Kunjungan ini juga bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang cara perusahaan ini menjaga kelangsungan usahanya, meningkatkan kinerja, dan mengoptimalkan strategi pemasaran serta operasionalnya. Ya kan? Itu pertama. Kalau speaker nggak, saya bisa sendiri. Yang kedua, ketika teman-teman saya sudah belajar untuk berusaha, ya kan, mereka membentuk PT, ada banyak orang di sana, ada ya joinan lah, 2, 3 orang, 4 orang, ya, nggak ada yang benar, ya, semua bentar lagi, belajar dari situ. Saya kenapa sih harus dengan semua orang? Kalau saya tidak satu pemikiran, satu visi, ya. Makanya saya bentuk PT, SMP ini dengan tujuan tadi, supaya bisa saya kendalikan arahnya mau kemana. Kalau banyak orang dengan perusahaan yang baru merintis, baru itu agak sulit saya rasa, karena udah banyak pengalaman seperti itu. Ya, benar nggak? Mungkin dari izin Pak, 11 tahun Pak ya bertahan, ini bukan masih yang sebentar Pak. Izin dari Pak ada mungkin satu case yang mungkin masa-masa kritis gitu Pak dari pas COVID kemarin ya, pas COVID kemarin kan semua perusahaan badannya pada turun, kita juga sempat turun hampir sisa 30% dari normal, ya kan? Nah itu kita terus berusaha, ya kan? Alhamdulillah kita masih bisa bertahan. Banyak yang kolaps juga kan waktu itu, lalu ya itu masalah sulitnya. Tapi ketika itu sudah dilewati, ya kan, kita akan makin mulai kuat ya. Yang lagi biasanya udah ketemu. Tadinya perusahaan ini di Kertabumi, saya tinggal di atas, kantor di bawah, ya kan? Nah sekarang alhamdulillah kita bisa pindah ke sini tahun bulan 2 ya, bulan 2 kita pindah ke sini. Itu juga kan termasuk pengembangan perusahaannya. Tadinya kita juga marketing cuma saya sendiri, sekarang saya merekrut lagi marketing juga. Sekarang saya lagi merekrut marketing dan menambah juga purchasing 1 orang, ya, supaya bisa lagi nanti menjangkau customer yang lain. Ya, tujuannya tadi biar yang
customer ini satu turun atau tutup, nah, kita bisa cari customer yang lain. Sekarang otomotif ini mulai turun ya, mungkin 2 roda mungkin masih oke lah. Yang 4R ya, 4R ya sudah turun ya, gara-gara elektrik juga udah mulai berkembang. Jadi dari situ kita nggak punya strategi. Oh, customer kita kalau cuma di otomotif kayaknya akan ikut turun ke bawah ya kan, kita coba cari customer yang lain. Contohnya kayak di industri panganan, makanan kayak gitu ya. Itu kita coba sekarang ini. Karena range produk kita itu bukan cuma dulu di industri otomotif, tapi semua kayak hidrolik, pneumatik, sekarang di industri makanan juga ada. Renovasi itu kurang lebih 12 minggu gitu ya. Artinya Apanya? Datangnya? Iya, sejauh ini pernah ada kejadian nggak Bapak lewat dari masa itu atau setelah tetap on schedule terus? Jadi gini, yang namanya barang kita beli dari orang, ya kan, itu pasti ada hal-hal yang seperti itu. Bukan keterlambatan yang kita sebabkan ya, tapi ya karena supplier kita atau dari kita kan ada impor juga, ada faktor biaya cukai, misalkan harusnya ini barang misalnya nggak kena jalur merah, kena jalur merah. Hal-hal seperti itu pasti ada terjadi ya. Nah, kalau hal itu terjadi gimana kita? Tinggal komunikasi dengan customer, ya kan? Pak, Ibu, ini ada kendala dari kita seperti ini. Kondisi Ibu gimana? Ya kan? Pak, maaf, saya emergency, harus mau nggak mau ini harus ada barangnya. Kita akan cari solusi yang lain. Entah itu cari barang yang lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka, atau tadinya brand A kita coba ganti brand B yang penting mesin dia jalan. Seperti itu kita melakukannya selama ini ya. Jadi istilahnya walaupun ada hal yang di luar kendali kita tetap akan memberikan solusi buat customer. Dan sejauh ini respon dari customer, dari kan tadi ada permasalahan mungkin di detailnya, Bapak mau solusi lah itu. Ya alhamdulillah selama ini customer kita loh ya. Customer kita itu dari awal berdiri, contohnya kayak HPPN itu sampai sekarang. Ya kan? Cuman PMI saya nggak bisa masuk karena CV ya. Saya juga nggak tahu alasan mereka itu mendeskripsikan CV itu kenapa. Gitu. Yang perlu diketahui, yang mungkin yang bakal nanti di sana atau jadi apa atasan di sana, CV dengan PT itu bedanya apa sih sekarang? Cuman pengeluaran-pengeluarannya aja. Masalah pajak, kalau PKP tetap harus bayar sama, ya kan? Di peraturan pemerintah CV yang tidak boleh cuma untuk outsourcing, selain itu oke, boleh kan? Ya. Jadi sebenarnya CV sama PT itu tergantung yang kelola. PT pun banyak yang bermasalah karena nggak bayar pajak, karena PPN itu karena apa? CV juga banyak, ya kan? Artinya bukan yang menentukan bukan CV atau PT sebenarnya, tergantung orang yang mengelola perusahaannya. Ini perusahaan udah berdiri 11 tahun, masa sih nggak bayar pajak, nggak ketahuan? Masa sih kita bisa transaksi dengan perusahaan besar, ya kan? Nah, isinya seperti itu. Ini jangan nanti karena saya bekerja di sini, aturan CV nggak boleh nih di sini, jangan langsung masukin ke kepala mindsetnya seperti itu, ya kan? Stok kita ya cuma ada segini, kalau gudang kita banyak. Tapi kalau kayak ini kalau kayak Kalau kayak gitu nih, rencana ntar ada 50 lagi, 58an mau dikeluarin kan. Nah, kita teman-teman ini siapa yang butuh ya beli dana bisa sekolah. kalau misalnya pembelian ke sini tuh kayak perseorangan bisa nggak Pak? Boleh. Bisa aja. Boleh. Bisa. Boleh, kenapa enggak? Nggak harus kayak Iya, misalnya itu aja. tadi kan kalau persoalan kan masih PPN. Itu nggak apa-apa. itu sendiri. Nggak masalah kalau perusahaan wajib ya. Gitu, ya.
Sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan kunjungan industri ini, kami dapat menyimpulkan bahwa CV Usaha Jaya menerapkan strategi manajerial yang adaptif dan efisien dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis, terutama di sektor otomotif. Perusahaan ini juga menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan atau customer, serta menerapkan pengelolaan biaya yang ketat untuk menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan efisiensi operasional. Meskipun menghadapi tantangan dari fluktuasi permintaan pasar, perusahaan tetap terbuka terhadap peluang baru dengan berinovasi dan memperluas basis pelanggan. Berdasarkan temuan tersebut, dari kelompok kami memberikan beberapa saran, antara lain untuk memulai mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja yang lebih terstruktur, serta melakukan analisis break-even point secara lebih sistematis. Pengembangan SDM dan penerapan strategi pemasaran digital juga dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan di masa depan. Bagi saya pribadi, kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan teori-teori ekonomi manajerial dalam dunia nyata, khususnya terkait dengan pengelolaan biaya, serta efisiensi operasional, serta strategi manajerial. Kunjungan ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah perusahaan mengatasi tantangan pasar, serta bagaimana cara perusahaan berinovasi untuk bertahan dan berkembang. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemilik dan seluruh tim di CV Usaha Jaya yang telah menerima kedatangan kami dengan baik dan memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk belajar secara langsung dari pengalaman serta praktek yang telah mereka jalankan. Semoga perusahaan ini terus berkembang dan sukses di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas MN23L Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan mempresentasikan laporan kunjungan industri dengan judul Strategi Manajerial Adaptif dan Efisiensi Operasional di CV Usaha Jaya. Adapun penyusun laporan kunjungan ini adalah Adi Suyitno, Sulistianingsih, dan Ali Hasan Rafsanjani. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kunjungan industri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Sulistianingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistianingsih dari kelas MN23L. Berikut presentasi laporan kunjungan industri ke CV Usaha Jaya. Profil perusahaan. Nama CV Usaha Jaya bergerak di bidang perusahaan trading sektor otomotif, berdiri pada tahun 2014, berlokasi di Grand Taruna Komersial, Ruko Hayam Buruk, HW62, Karawang, Jawa Barat. Visi dan misi perusahaan menjalankan usaha secara mandiri untuk memastikan visi perusahaan tetap terkendali dan meminimalkan konflik internal. Masalah tujuan dari kunjungan industri mandiri ini adalah bagaimana strategi manajerial untuk menjaga arah dan visi perusahaan tetap konsisten di tengah tantangan. Kedua, kami ingin mengetahui bagaimana perusahaan mengelola risiko usaha dan memastikan kepuasan pelanggan. Tiga, kami ingin mengetahui bagaimana analisis biaya dan pengambilan keputusan dilakukan di dalam stok dan layanan mutu segmen. 4. Apa saja tantangan utama dan peluang usaha yang dihadapi perusahaan untuk memperluas basis pelanggan.
Strategi manajerial yang dilakukan oleh CV Usaha Jaya, satu, selalu adaptif terhadap tren. Produksi atau pembelian dilakukan berdasarkan forecast permintaan dari perusahaan. 80% permintaan pasti dan antisipasi permintaan mendadak 20%. Visi perusahaannya usaha mandiri untuk meminimalkan konflik internal, lalu fokus pada kualitas produk dan loyalitas pelanggan. Ekspansi pasar yang dilakukan oleh CV Usaha Jaya itu marketing aktif mencari pelanggan baru untuk mengurangi ketergantungan pada pelanggan utama. Analisis ekonomi manajerial. Elastis permintaan dari CV Usaha Jaya ini sangat tinggi dan responsif terhadap perubahan tren dan kondisi pasar. Break-even point tidak dihitung atau tidak disampaikan secara eksplisit oleh pemilik perusahaan, tetapi profit dan omsetnya bisa dijadikan tolak ukur. Asas biaya manfaat, fokus pada keuntungan langsung dan keberlanjutan perusahaan. Optimasi produksi dan pengadaan disesuaikan dengan forecast dan permintaan aktual. Lalu strategi persaingan dan posisi pasar, kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan ekspansi pasar. Analisis biaya dan pengambilan keputusan. Profit dan omset dijadikan indikator untuk keberhasilan. Meskipun tanpa KPI yang formal, perusahaan memastikan QCD atau Quality Cost Delivery dilakukan dengan optimal. Lalu produk dan pembelian didasarkan pada forecast dan permintaan mendadak, sehingga perusahaan selalu ready dalam memenuhi permintaan dari pelanggan. Stok dikelola dengan ketat, hanya membeli sesuai kebutuhan atau permintaan pelanggan, dan jika ada stok yang tidak terpakai, maka perusahaan akan berusaha menjual stok tersebut ke pelanggan lainnya. Lalu layanan dan perpajakannya sangat fleksibel sesuai dengan segmennya untuk perorangan maupun perusahaan. Baik, selanjutnya efisiensi operasional dan SDM. CV Usaha Jaya memiliki struktur organisasi yang sederhana dan efisien. Mempunyai SDM minimalis. Karena apa? Karena sebagian besar dikelola langsung oleh pemilik perusahaan. Untuk karyawan sendiri tidak ada pelatihan formal. Jadi karyawan yang bekerja di CV Usaha Jaya mempunyai kualifikasi pengalaman kerja sebelumnya. Terus yang selanjutnya yaitu konsisten menjaga kualitas produk dan layanan untuk loyalitas pelanggan. Tantangan utama dan peluang. Adapun tantangannya adanya fluktuasi permintaan pasar otomotif, kehilangan pelanggan utama akibat perubahan pihak pembeli, resiko penutupan usaha jika penjualan tidak bisa dipertahankan, serta adanya perubahan tren dalam dunia industri serta kebutuhan pelanggan. Sedangkan untuk peluangnya, yang pertama adanya tren kendaraan elektrik yang semakin meningkat. Yang kedua, ekspansi ke pasar digital dan pencarian pelanggan baru. Yang ketiga yaitu diversifikasi produk dan inovasi layanan. Serta yang keempat, fleksibilitas melayani berbagai segmen. Dalam hal ini, CV Usaha Jaya selain melayani perusahaan juga melayani perorangan. Kelebihan kompetitif. Seperti bisa kita lihat di layar, CV Usaha Jaya secara operasional ramah biaya. Kenapa? Karena dengan jumlah SDM yang minimalis, sehingga bisa menekan biaya serendah mungkin. Yang selanjutnya yaitu fleksibilitas layanan, melayani B2B dan B2C dengan kebijakan yang disesuaikan. Yang ketiga, kualitas produk konsisten. CV Usaha Jaya fokus pada quality control dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, relasi pelanggan yang baik, jadi mempunyai hubungan personal dan loyalitas pelanggan terjaga. Serta yang kelima yaitu cepat beradaptasi. Produk dan stok yang ada di gudang disesuaikan dengan tren permintaan mendadak atau kebutuhan dari pasar itu sendiri.
Adapun manfaat kunjungan industri, yang pertama yaitu melihat penerapan teori ekonomi manajerial secara nyata. Yang kedua, belajar strategi pengambilan keputusan dan manajemen risiko. Yang ketiga, memahami efisiensi operasional dengan SDM minimalis. Yang keempat, mengenali tantangan dan peluang rintis sektor otomotif. Dan yang kelima, menghubungkan teori kuliah dengan praktek bisnis UMKM. Kesimpulan, yang pertama yaitu strategi manajerial adaptif berbasis pengalaman dan fleksibilitas respon pasar, efisiensi operasional melalui kontrol biaya ketat dan SDM minimalis. Tantangan utamanya volatilitas permintaan dan kehilangan pelanggan. Dan yang terakhir, pengukuran kinerja masih sederhana karena hanya fokus profit atau omset sehingga tidak memerlukan tool yang khusus. Kesan saya setelah melakukan kunjungan mandiri ke CV Usaha Jaya, di sini kami bisa menyaksikan langsung bagaimana teori ekonomi manajerial diimplementasikan di lapangan. Strategi perusahaan harus selalu adaptif untuk menghadapi fluktuasi pasar. Lalu efisiensi SDM bisa untuk menjaga biaya operasional. Lalu manajemen risiko yang nyata menjaga kualitas yang baik untuk mempertahankan pelanggan. Hal ini membuka wawasan kami bahwa bisnis yang sukses dibangun dengan keputusan yang praktis, bukan hanya konsep semata. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.